tertutup saluran komunikasi itu, ya. Kemudian terjadilah peristiwa politik waktu itu, dan akhirnya saya berpendapat tidak baik saya tetap berada dalam pemerintahan yang hubungan saya dengan Ibu Mega sudah seperti itu. Saya mengalah, lebih baik saya mundur daripada saya di pemerintahan lantas tentu ada gangguan menyangkut hubungan saya dengan seorang presiden. Semuanya ada, surat-suratnya lengkap, prosesnya ada, dan jalan yang saya lewati itu transparan dan tentu akuntabel, saya pertanggungjawabkan. Jadi kalau dikatakan menusuk dari belakang itu menurut saya terlalu jauh atau berkhianat, itu sudah semacam karakter assassination. Oleh karena itulah dari dulu saya ingin bisa berkomunikasi lagi dengan beliau untuk saling mengklarifikasi apa yang ada dalam pikiran Ibu Mega, apa yang ada dalam pikiran saya. Kalau perlu klarifikasi ini bisa didengarkan oleh publik, oleh rakyat. Dengan demikian tidak sepihak versi siapa. Itulah yang diperlukan sebetulnya, komunikasi dan sama-sama untuk mengklarifikasi agar tidak ada ganjalan-ganjalan di antara kami berdua. Sekarang begini, tentang apakah etis atau tidak etis masih bersama-sama dalam kabinet, kemudian ada yang mencalonkan diri entah jadi presiden atau wakil presiden. Kita lihat dulu, Pak Agung Gumelar juga mencalonkan diri sebagai wakil presiden, Pak Amsah sebagai presiden, masih dalam formasi pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi toh mereka juga bisa tetap berada di situ. Andai kata saya tidak harus mundur waktu itu dari pemerintahan karena Ibu Mega bersedia menerima saya untuk berkomunikasi dan klarifikasi, dan saya masih tetap di pemerintahan, menjadi tugas saya, komitmen saya, kewajiban saya untuk membantu beliau sampai akhir masa jabatan beliau. Tapi yang jelas, yang versi dari Bapak saat ini adalah tidak betul Bapak menusuk Megawati Soekarno Putri dari belakang ketika Susilo Bambang Yudhoyono maju menjadi calon presiden. Menusuk itu sulit dimengerti. Saya menjadi presiden ikut pemilu, pemilu legislatif, pemilihan umum untuk presiden wakil presiden. Saya berjuang dari bawah. Saya bukan apa-apa, sangat mungkin saya kalah waktu itu. Jadi tidak tepat kalau saya tiba-tiba menggeser atau menggusur atau menusuk dari belakang. Jalan yang saya lalui itu sebetulnya perang. Sampai dengan saya alhamdulillah mendapatkan amanah rakyat menjadi presiden. Bahwa Ibu Mega merasa seperti itu, apakah menurut Bapak memang komunikasi yang tidak lancar saja, atau memang ada pembisik-pembisik atau ada situasi atau kondisi tertentu yang memang menginginkan agar hubungan ini tidak harmonis? Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Ibu Megawati. Oleh karena itu bagi saya lebih bagus dengan komunikasi yang terbangun bisa saling menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Saya juga banyak mendapatkan masukan, sumber-sumber tertentu tentang Ibu Megawati, baik yang dulu maupun sekarang. Tapi kan tidak semudah itu saya terpengaruh, tidak boleh saya lantas percaya semuanya. Dengan justru saling mengklarifikasi akan lebih terang benderang masalah yang ada. Pak SBY, saya ingin mengklarifikasi satu hal. Ya. Ada sumber yang mengatakan bahwa sesungguhnya sasaran Bapak pada pemilu 2004 itu menjadi wapres berdampingan dengan Ibu Mega. Tapi kemudian Bapak mundur karena Ibu Mega tidak jadi mengajak Pak SBY ketika itu. Betul itu, Pak? Ya, ada dua hal. Hal yang pertama, ya kalau saya harus terus terangkan, setiap orang mesti mengkalkulasikan peluang yang ada. Ya barangkali saya harus mengakui waktu itu yang realistik kalau saya punya peluang untuk menjadi wakil presiden pada tahun 2004 waktu itu. Itu yang terjadi sesungguhnya. Tetapi mundurnya saya dari pemerintahan bukan karena saya tidak diajak oleh Ibu Megawati. Waktu itu memang belum ada ajak-mengajak dan itu masih jauh dari pemilu legislatif itu sendiri dan juga apalagi mengarah kepada pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi itu yang sesungguhnya terjadi. Jadi sebetulnya tahun 2004 seorang Susilo Bambang Yudhoyono hanya memiliki target menjadi orang nomor 2 bukan orang nomor 1? Kalkulasi itu harus realistik ya, meskipun setiap orang barangkali punya cita-cita yang lebih tinggi. Tetapi kita ini harus pandai mengukur dan menakar diri kita ini seperti apa.
peluang yang dimiliki juga seperti apa. Saya kira tidak keliru seorang politisi mengkalkulasi dengan cermat peluang yang dimilikinya dalam perjuangan politik ke depan. Pak, Bapak